Bakal calon wakil presiden untuk Mas Anies Baswedan ditunggu-tunggu. Kemarin bertemu Gibran. Ini mungkin bakal calon wakil presidennya. Tapi ada yang berkomentar, ya Kang Aher lah. Sebagian, ya pasti AHY. Namun Mas Anies Baswedan masih belum mau terburu-buru menentukan bakal calon wakil presidennya. Ada apa ya ini? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semuanya menunggu betul siapa sih figur bakal calon wakil presidennya Mas Anies Baswedan. Karena katanya sih 10 November kemarin mau dideklarasikan. Namun yang muncul, Mas Anies Baswedan tidak mau terburu-buru. Ada perubahan sebagaimana 3 Oktober dideklarasikan Mas Anies sebagai capres bakal calon presidennya Partai Nasdem waktu itu. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya kita kupas, dalami, dan kita analisa mengapa itu terjadi. Pertama di Kompas, kita lihat di Kompas tanda tanya cawapres Anies Baswedan dari AHY, Aher hingga Gibran. Memang 3 itu, atau sebetulnya yang 2 sih. Yang pertama itu AHY ataupun Kang Aher itu adalah yang sudah menguat dari Partai Demokrat AHY, dari Partai PKS adalah Kang Aher. Namun kemarin kan Mas Gibran, wali kota Solo, Surakarta, pengen bertemu betul dengan Mas Anies Baswedan. Dia ada banyak yang dibincangkan. Orang publik menilai, mungkin ada kemungkinan dengan pasangan Mas Anies. Apakah iya atau tidak? Ayo kita lanjutkan dahulu. Di Detik, malam ini ada adu perspektif. Jadi enggak ya jadi koalisi pendukung Anies Baswedan? Karena ini sebuah pertanyaan dengan persamaan cawapresnya. Apakah Partai Demokrat, apakah PKS? PKS. Ada sebuah informasi yang tidak sedap. Katanya ditawarin menteri supaya bla bla bla. Apakah iya atau tidak itu? Ayo kita selanjutnya kita baca di Metro TV News. Anies Baswedan tak mau buru-buru tentukan cawapres. Ini kalau ini judulnya sangat tegas. Tidak mau terburu-buru. Ya, pasti ada yang disampaikan. Dan di CNN Indonesia, Anies Baswedan ogah buru-buru pilih cawapres. Tunggu kompetitor. Kalau ini jawaban yang terbaca di media, di publik. Kalau gitu kita baca yang terakhir. Di CNN Indonesia, Anies Baswedan ogah buru-buru pilih cawapres, tunggu kompetitor. Bukan karena koalisi, tapi tunggu kompetitor. Calon Presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan, mengaku enggan buru-buru soal cawapres pendamping dirinya di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Anies belum menyebut secara spesifik kapan dirinya akan mengumumkan nama cawapresnya. Namun dia berkata saat ini masih terlalu panjang untuk buru-buru menetapkan sosok cawapres. Dia masih memastikan partai yang akan mendukungnya nanti termasuk calon kompetitor yang akan ia hadapi. Masih menunggu, jadi ada berpeluang untuk menambah. Kenapa? Karena pada saat itulah kita sudah tahu siapa yang berada dalam koalisi. Kedua, kita tahu siapa saja yang berpotensi menjadi kompetitor. Dari situ kemudian ketemu kombinasi pasangan yang tepat. Pada kesempatan itu juga ia turut angkat suara ihwal pertemuan dirinya dengan wali kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming.
Anies mengaku tak memiliki rencana khusus dengan Gibran usai pertemuan tersebut pada 15 November kemarin. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkata dirinya hanya berbagi pengalaman sesama kepala daerah. Jadi bagaimana mengelola daerah. Tidak ada yang khusus dengan Mas Gibran. Kemarin itu kan kita silaturahmi lebih banyak ngobrolin tentang pembangunan kota. Anies berujar opsi cawapres hingga saat ini masih berjalan dinamis dan masih akan dibicarakan dengan Partai Nasdem, Demokrat dan serta PKS selaku partai pengusung. Jadi tidak akan ditinggalkan salah satunya. Dia menegaskan kriteria cawapres tetap berdasarkan pada 3 kriteria: membantu pemenangan, solid, dan mendukung pemerintahan. Itu membantu kemenangan, solid, dan mendukung pemerintahan, itu yang lebih penting. Dan semua opsi itu terbuka, tentu nanti akan dibahas juga bersama-sama. Jadi saya rasa pada fase itu, fase kita lihat semua opsi, kemudian kriteria sederhana. Kriteria sederhana kok. Itu yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Karena kemarin ada sebuah informasi, apakah ini mengarah kepada kebenaran atau sebatas informasi saja, atau malah bahkan hoax. Salah satu partai politik akan menambah dukungan untuk Mas Anies Baswedan. Saya tidak mau menyebut partainya, yang pasti partai itu partai yang dalam koalisi Indonesia Bersatu. Itu akan mendukung Mas Anies Baswedan. Apakah iya atau tidak, atau sebatas semacam diskursus saja, kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah dinamika itu akan lebih dinamis, atau keputusan itu, maksudnya informasi itu mengarah kepada kebenaran. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau melihat atau memperhatikan yang disampaikan Mas Anies tadi, bahwa tidak mau terburu-buru karena pertama, yang diinginkan adalah siapa sih koalisi partai yang akan mengusungnya. Mungkin kalian berkata, kan sudah pasti Nasdem, Demokrat, sama PKS. Itu pasti iya. Maksudnya sudah 90% iya. Namun kan informasi tadi, kan sangat mungkin ada tambahan amunisi partai politik yang lain bergabung untuk mengusung Mas Anies. Di sini pentingnya untuk menunggu siapa yang, atau maksudnya tentang bakal calon presiden, maka juga akan menghormati terhadap partai politik yang mengusung bersamaan tadi. Jadi ya tidak salah juga sih menunggu mereka, maksudnya menunggu salah satu atau tambah 2 partai politik yang mau bergabung dan didiskusikan, dibahas secara bersama-sama. Kata Mas Anies yang kedua, bahwa siapa kompetitornya, kontestan lain itu siapa, supaya kita tahu. Maksudnya Mas Anies dan tim itu tahu siapa yang paling tepat untuk menjadi kompetitornya. Tidak hanya sekarang memutuskan, nggak tahunya skenarionya berbeda terkait dengan wajah atau identitas sang kompetitor nanti. Akhirnya proses kontestasinya kurang menarik. 2 hal ini yang menjadi patokan dari Mas Anies mengapa tidak mau terburu-buru. Jadi ya ada sebuah harapan bagaimana koalisi itu bertambah bisa lebih kuat. Yang kedua, siapa yang akan menjadi lawan, supaya clear sebelum pertarungan atau kontestasi itu. Dan siapa atau kategori yang akan menjadi wakilnya, bakal wakilnya Mas Anies, itu kan sederhana yang disampaikan tadi ya. Pertama, itu
itu ya yang mengusung. Kalau kita melihat di pemberitaan tadi, pertama itu adalah membantu pemenangan, solid mendukung pemerintahan. Membantu pemenangan itu kan sudah sering terjadi dalam proses-proses sebelumnya ya. Kalau hal ini relatif dalam proses sebuah kontestasi, koalisi untuk kontestasi itu terjadi membantu kemenangan. Yang kedua, kesolidan. Solid itu terkadang menjadi problem ya, karena kan konflik itu kadang-kadang diartikan yang beragam yang akhirnya menghilangkan kesolidan. Seorang pasangan capres-cawapres ketika ada interest pribadi atau kelompoknya masing-masing dan tidak menjaga koalisi, maka akan menghadirkan ketidaksolidan, dan itu akan bahaya kalau terjadi di tengah-tengah mengelola negara ini. Dan yang ketiga adalah mendukung pemerintahan. Jangan sampai gara-gara tidak solid maka tidak mendukung pemerintahan. Itu yang akan menjadi ancaman jika terpilih menjadi pasangan capres-cawapres yang menjadi harapan rakyat. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi tidak usah terburu-buru, itu yang menjadi keputusan Mas Anies Baswedan, dan itu adalah yang menjadikan orang semakin mencari siapa yang terbaik untuk mendampingkan Mas Anies. Apa yang dilakukan Mas Anies pada hari ini, hampir setiap hari turun ke berbagai daerah dengan berbagai bahasa, itu adalah cara yang dilakukan untuk menyapa masyarakat. Karena kalau pada waktu menjadi gubernur DKI kan sedikit-sedikit dikritik. Ini masih gubernur DKI kok sudah kesana kemari. Nah, sekarang adalah sebuah kesempatan yang bebas. Mas Anies turun kemana-mana. Nah, mungkin ini juga terjadi untuk Pak Prabowo atau Pak Ganjar Pranowo ataupun yang lain ketika sudah tidak menjadi jabatannya. Karena kalau misalkan Mas Ganjar itu pada kesempatan ini masih definitif menjadi gubernur Jawa Tengah dan menyapa, itu kemungkinan ada kelompok yang tidak suka. Ataupun Pak Prabowo sekarang masih menjadi Menteri Pertahanan, kemudian menyapa, pasti diartikan sangat negatif. Bisa-bisa bahkan Pak Presiden Jokowi, ini ancaman terhadap terakhir pemerintahannya. Maka ya yang lebih tepat memang sesudah tidak menjabat, bebas untuk menyapa masyarakat. Dan ini pasti ditunggu oleh Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo untuk bisa total menyapa masyarakat, pecinta masa depan negeri. Sehingga kembali kepada bakal calon wakil presidennya, AHY mempunyai kapasitas, Kang Aher mempunyai kapasitas, Gibran mempunyai kapasitas, meskipun dikritik keras oleh teman-teman PDI Perjuangan. Ya kalau Mas Gibran itu pengen belajar berpolitik, jangan ke Mas Anies, tapi belajarnya ke bapaknya. Meskipun semuanya kan ya dikritik itu sah-sah saja, dan kritikan itu pasti ada dasarnya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga menurut saya sih Mas Anies ketika sekarang memutuskan untuk tidak segera terburu-buru, ya ada benarnya sih. Karena memang pertama pilpresnya masih agak panjang, kedua lawannya memang belum muncul, sehingga belum ada siapa yang akan tepat untuk berkontestasi yang tepat. Kemudian yang ketiga, menunggu dari koalisi partai politik yang hari ini masih terbuka, tidak hanya PKS, Demokrat, sama Partai Nasdem. Keputusan ini adalah keputusan yang pasti ada yang melihat secara negatif. Tapi kalau menurut saya sih ini adalah keputusan sangat baik, karena supaya lebih maksimal lagi dalam proses menjadikan tadi, membantu kemenangan, mensolidkan sekarang dan nanti,
Dan yang ketiga adalah bisa membangun pemerintahan secara bersama-sama. Sehingga jangan sampai ada konflik sebelum melangkah. Konflik sebelum melangkah itu akan jadi bencana, atau konflik ketika melangkah itu ada bencana. Meskipun Dahrendorf mengatakan konflik itu baik untuk membangun negeri, syaratnya ada kedewasaan. Konflik itu menampilkan yang terbaik di antara yang berkonflik. Namun dalam sebuah pemerintahan, misalkan ada presiden dan wakil presiden berkonflik karena hal yang remeh-temeh, bukan substansial membangun negeri, itu menjadi bencana, petaka, dan akan selama 5 tahun menjadi tidak produktif dalam pembangunan negeri. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.